Ada apa? Apa yang gini? Apa yang gini? Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Halo guys, aku Zahra. Aku bakal ajak kalian buat ikutin keseruan vlog project Kukuliwan aku dan juga tim aku yang bertema hemat energi. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih hemat energi itu, hemat energi berarti upaya atau tindakan kita untuk mengurangi penggunaan energi sehari-hari, seperti meminimalkan penggunaan energi air, listrik, dan juga bahan bakar. Nah, tujuan dari hemat energi ini adalah untuk menjaga kelestarian alam, menghemat biaya sehari-hari, untuk mengurangi emisi karbon, dan juga yang paling penting untuk memastikan ketersediaan energi bagi masa depan kita. Nah, yang bakal bikin ini makin seru, kita bakal bahas dari berbagai macam mata pelajaran. Ada sejarah, sosiologi, bahasa Indonesia, PAI, dan juga penjas. Makanya ikutin terus ya. Udah enggak? Halo, perkenalkan nama aku Raksa. Jadi di sini aku akan membahas tentang bidang energi di Indonesia. Nah, dari dulu sampai sekarang energi di Indonesia ini selalu berkembang. Dulu kita menggunakan energi alami seperti kayu bakar. Sekarang kita menggunakan energi seperti minyak bumi dan juga batu bara. Nah, tapi energi tadi itu jumlahnya sangat terbatas dan juga bisa habis loh. Makanya dikembangkan energi baru seperti tenaga surya dan juga air. Jadi kita harus menggunakan energi lebih bijak ke depannya untuk masa depan yang lebih baik. Allahu Akbar Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubbadirina kanu ikhwana sayyatin wa kana saitahu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 47. Surah Al-Isra ayat 27 menegaskan bahwa perilaku boros dan sikap boros adalah perilaku dari setan karena menghambur-hamburkan harta. Setan itu ingkar kepada Allah, sehingga perilaku boros adalah perilaku kufur nikmat. Umat Islam diajarkan bahwa kita harus menggunakan harta di jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam juga diajarkan bahwa kita harus menggunakan harta dengan hemat dan tidak boros. Yuk kita kepoin apa aja nih yang tim aku lagi lakuin. Ukur minyak jelantah sebanyak 550 ml. Lalu saring minyak jelantah sampai bersih. Kemudian kita campurkan 55 gram arang aktif. Tutup dan tunggu selama 24 jam. Setelah 24 jam, saring minyak dari arang aktif dan pastikan arang aktifnya tidak tercampur. Timbang parafin seberat 550 gram. Berat parafin dan minyak jelantah harus menggunakan perbandingan 1:1. Lelehkan parafin dengan metode steam. Lalu campurkan parafin dan hasil rendaman minyak jelantah. Panaskan kembali dengan metode steam. Bagi cairan ke dalam beberapa wadah. Wadah pertama dipanaskan dan diberi warna putih. Dan jangan lupa diberi essential oil sebagai pengharum. Beri hiasan kelopak bunga dan kopi di bawah gelas. Potonglah sumbu menyesuaikan ukuran gelas. Potonglah sumbu dan tunggu hingga setengah kering. Berilah warna pink pada wadah kedua dan berilah pengharum. Tuangkan warna pink pada gelas yang diberi kelopak dan sumbu. Wadah ketiga berilah warna coklat dan pengharum. Tuangkan cairan coklat pada wadah yang berisi biji kopi. Hiaslah lilin sesuai kreativitas masing-masing, tunggu hingga kering. Lilin aromaterapi dari minyak jelantah pun jadi. Jangan lupa ukur tinggi badan dan berat badannya juga ya. Kita mau olahraga nih, ayo kita hitung denyut nadi dulu. Aku akan nunjukin cara ngitung denyut nadi sebelum olahraga dengan cara yang lebih mudah, yaitu selama 1 menit penuh. Pertama, pastikan tubuh dalam keadaan rileks dan tidak habis melakukan aktivitas berat. Lalu, letakkan jari di pergelangan tangan untuk merasakan detak nadi. Setelah itu, gunakan timer dan hitung setiap denyutan nadi selama 60 detik. Dari hasil itu, kita bisa langsung mengetahui jumlah denyut nadi per menit. Cara ini membantu kita memahami kondisi tubuh sebelum mulai olahraga. Nah, sekarang kita lanjut menghitung denyut nadi setelah olahraga. Caranya masih sama, letakkan jari di pergelangan tangan
untuk merasakan detak nadi, lalu hitung jumlah denyutan selama 1 menit penuh menggunakan timer. Setelah olahraga, denyut nadi biasanya meningkat sekitar 120 sampai 160 denyut per menit, tergantung intensitas aktivitas yang dilakukan. Dari hasil ini, kita bisa mengetahui seberapa keras tubuh kita bekerja saat berolahraga dan memastikan kondisi tubuh tetap aman. Nah, jadi kesimpulannya sebelum olahraga denyut nadi cenderung lebih rendah karena tubuh masih dalam kondisi istirahat. Nah, setelah olahraga denyut nadi cenderung lebih cepat karena tubuh bekerja lebih keras. Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau misal bayar listrik di rumah itu tiba-tiba mahal banget, padahal pemakaian yang kita lakukan itu biasa aja. Nah, ternyata tanpa kalian sadari kita sedang boros energi loh. Coba deh kalian jujur ya, kalian masih sering kan ninggalin ruangan yang lampunya masih menyala? Lalu yang kedua, kalian masih sering kan ngecas HP di mana baterainya itu udah full dan ditinggal semalaman. Lalu yang ketiga, kalian kan masih sering kan ngidupin AC di ruangan terbuka. Kebiasaan-kebiasaan itu merupakan kebiasaan boros energi yang ada di sekitar kita. Kalian tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hal itu udah jadi kebiasaan dan menjadi bagian dari diri kita sendiri. Dan kita sering banget menyepelekan kayak, cuma sebentar doang, sedikit doang. Padahal itu tuh sangat penting. Ditambah juga karena kita itu tidak memiliki kesadaran bahwasannya energi itu terbatas dan energi itu membutuhkan waktu yang lama untuk terkumpul. Buat ngadepin kebiasaan boros energi tadi, terdapat beberapa solusi. Solusinya simpel kok dan gak ribet. Mulai dari hal kecil aja. Mematikan lampu yang menyala di siang hari. Simpel banget kan kebiasaan yang kita lakuin, padahal impactnya itu sangat besar. Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli sama energi yang kita gunakan. Karena perubahan besar itu datang dari kebiasaan kecil. Ayo hemat energi demi masa depan bumi yang lebih baik. Lihat tuh, seru banget kan proyek kita kali ini. Nah, dari proyek ini kita bisa belajar seberapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menghemat energi bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mengikuti vlog kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat semuanya. Yuk, hemat energi. See you.